Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang perancangan dan pembuatan website e-commerce toko roti berbasis web. Berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Taufik Lihi, Suci Nur Fadilah, Rubiana, dan saya Nur Syahna sebagai pemateri pertama. Lanjut saja pada materi yang berikutnya, ada latar belakang. Toko Roti Sejuta Rasa merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan aneka produk roti. Toko ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang karena menawarkan produk dengan cita rasa khas dan harga yang terjangkau. Namun, metode penjualan yang selama ini dilakukan masih bersifat konvensional, yaitu melalui toko fisik dan promosi dari mulut ke mulut. Pemesanan produk juga ini masih dilakukan secara manual melalui telepon dan pesan instan. Jadi perancangan dan pembuatan website e-commerce berbasis web ini menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu tujuan dari perancangan ini ada dua. Yang pertama, merancang dan membangun website e-commerce untuk mendukung proses penjualan roti secara online di toko roti sejuta rasa. Dan yang kedua, menyediakan fitur-fitur penting seperti katalog produk, keranjang belanja, sistem pemesanan, dan pembayaran online. Baik, itu adalah materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Oke, baik untuk ruang lingkup. Jadi di sini kami membuat rancangan website untuk toko roti itu. Untuk tampilan yang pertama yaitu kita harus melakukan registrasi atau pendaftaran akun sebagai admin. Setelah berhasil registrasi maka akan dibawa ke tampilan login. Dan setelah berhasil ke login maka akan otomatis disambut oleh dashboard dengan nama kami sebagai admin tadi. Selanjutnya untuk tampilan keempat itu dia menampilkan beranda, yaitu beranda user di mana user dapat melakukan penglihatan produk seperti itu. Dan untuk tampilan kelima itu merupakan menu produk di mana kita menampilkan semua produk yang tersedia di toko kami. Dan untuk tampilan keenam dia itu merupakan detail produk. Jadi apabila user mengklik salah satu produk, maka akan muncul detail produknya dan dibawa langsung untuk melakukan transaksi. Untuk gambaran umum sistem, dalam diagram ini terlihat bahwa kedua aktor harus melalui proses login terlebih dahulu sebelum dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia. Sebagaimana ditunjukkan dengan relasi include dari berbagai use case menuju use case login. Bagi admin, terdapat beberapa fungsi utama yang dapat dilakukan setelah login, yaitu kelola profil, kelola kategori, kelola produk, dan kelola transaksi. Sedangkan untuk user sebagai aktor kedua memiliki hak akses terhadap fitur yang lebih berfokus pada proses belanja. Setelah melakukan login, user dapat lihat beranda, lihat produk, lihat keranjang, dan melakukan check out. Seperti itu. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Fadila, NIM 22650090. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian spesifikasi kebutuhan sistem. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, di mana pada bagian manajemen pengguna itu, di sini pengguna dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem, dan juga admin dapat mengelola data pengguna seperti tambah, edit, dan hapus data. Kemudian ada manajemen produk, di sini admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data produk. Dan pengguna dapat melihat daftar produk dan detail masing-masing produk. Kemudian ada di proses pemesanan, di sini pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja, pengguna dapat mengatur jumlah item yang dipesan, dan pengguna dapat mengkonfirmasi pesanan dan memilih metode pembayaran. Kemudian pada bagian pembayaran dan konfirmasi, di sini sistem mencatat status pembayaran, dan admin dapat memverifikasi pembayaran dan mengubah status pesanan. Lalu ada manajemen transaksi, di sini pengguna dapat melihat riwayat transaksi, dan admin dapat melihat daftar transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Kemudian fitur pencarian dan kategori, di sini pengguna dapat mencari produk berdasarkan nama atau kategori. Kemudian yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Di sini ada kinerja. Website harus dapat diakses dalam waktu cepat untuk setiap permintaan halaman. Kemudian ada keamanan. Di sini data pengguna termasuk kata sandi harus disimpan dalam bentuk transkripsi.
Dan hanya pengguna yang telah login yang dapat melakukan pemesanan. Admin juga harus memiliki hak akses khusus untuk manajemen sistem. Kemudian ada usability, antarmuka pengguna harus ramah pengguna atau user friendly. Dan juga navigasi menu harus jelas dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Kemudian ada reliability atau keandalan. Di sini sistem harus stabil dan tetap berjalan tanpa crash meskipun digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Lalu ada portabilitas. Di sini website harus dapat mengakses melalui berbagai perangkat seperti desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Dan juga website kompatibel dengan browser seperti Chrome, Firefox, Edge, dan Safari. Kemudian yang terakhir ada maintainability atau kemudahan pemeliharaan di mana kode program harus terstruktur dengan baik dan mudah untuk diperbarui jika ada penambahan fitur di masa depan. Kemudian ada kebutuhan hardware untuk klien atau user dan admin di sini minimal prosesor Intel atau i3 atau setara, RAM-nya minimal 4 GB dan penyimpanannya minimal 500 MB ruang kosong. Kemudian pada kebutuhan software atau untuk pengembangan di sini sistem operasinya Windows 10 atau 11, kemudian Mac operasi sistem atau Linux. Kemudian web servernya Apache atau Nginx. Kemudian bahasa pemrogramannya ada PHP atau JavaScript dan frameworknya Laravel atau PHP, Bootstrap atau UI. Kemudian databasenya di sini MySQL atau MariaDB. Kemudian versi kontrolnya itu Git. Kemudian untuk pengguna di sini browser yang mendukung seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian sistem operasinya Android atau iOS itu untuk mobile. Kemudian Windows atau Mac operasi sistem itu untuk desktop. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rubiana dengan NIM 22650094. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian materi teknologi yang digunakan. Pada bagian front-end atau antarmuka pengguna, digunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun struktur halaman, mempercantik tampilan, dan menambahkan interaktivitas. Di sisi back-end, digunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel. Laravel dipilih karena mendukung pendekatan model view controller yang membuat struktur kode menjadi lebih terorganisir, aman, dan efisien dalam pengembangan aplikasi web. Untuk penyimpanan data seperti informasi produk, pengguna, dan transaksi pemesanan, digunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. Pengelolaan database ini dilakukan melalui PHP-MyAdmin, sebuah antarmuka berbasis web yang memudahkan pengelolaan database tanpa perlu menulis perintah SQL secara manual. Dalam proses pengembangan lokal, digunakan software seperti XAMPP atau Laragon yang menyediakan server lokal lengkap dengan Apache, MySQL, dan interpreter PHP. Untuk menulis dan mengelola seluruh kode, digunakan text editor modern seperti Visual Studio Code yang mendukung berbagai ekstensi pemrograman. Selain itu, untuk mengelola versi kode dan mendukung kerja tim, digunakan sistem version control seperti Git. Untuk jadwal pengerjaan kelompok kami yaitu pada minggu pertama membuat rancangan dari website. Minggu kedua, kelompok kami mulai mendesain tampilan dari website dan juga menambahkan fitur-fitur yang akan digunakan pada website. Pada minggu ketiga, kelompok kami memulai pengembangan dari website sampai selesai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.